Nah, selamat datang di kediaman saya, walaupun ini apa namanya, ya gubuk kecil-kecilan lah. Nah, kalau boleh tahu nih kalian dari mana? Kita dari tim Satya Kumala Datu ya. Ya, Nah, jadi kita ini dapat info dari salah satu sahabat Satya Kumala kita, yang mana beliau ada komentar di kolom komentar kita mengenai beliau menyarankan untuk berkunjung ke kediamannya Datuk Paring. Nah, akhirnya ya, kita memutuskan dengan tim semuanya, kita rapat, kita diskusi untuk melakukan kunjungan ke kediaman Datuk Paring. Nah, kebetulan juga malam ini Datuk Paring, anggota kita juga belum lengkap karena hanya ada beberapa dari anggota kita berhalangan hadir. Jadi hanya kita berdua yang akan mewakili untuk berkunjungan di sini. ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya untuk tim apa tadi namanya? Tim Satya Kumala. Tim Satya Kumala. Nah, saya juga kaget begitu kita tadi saya lihat dari jauh, kayaknya ada tamu gitu loh. Nah, kira-kira tujuan kita ke sini nih untuk apa? Kira-kira. Nah, jadi gini ya Datuk ya. Kita kan sempat bertanya dengan sahabat Satya Kumala mengapa beliau menyarankan kita untuk berkunjung ke kediaman Datuk Paring. Nah, ternyata saya juga sempat komunikasi dengan sahabat Satya Kumala bahwa beliau menyarankan untuk menanya sesuatu yang berhubungan dengan hal mistis. Nah, jadi ada yang dari sahabat Satya Kumala ini ada yang belum terpecahkan mengenai masalah hal-hal yang tak kasat mata Datuk. Nah, jadi nanti sebelum saya bertanya ke lebih dalam lagi sejauh itu, saya mau tanya dulu nih, kenapa Datuk bertempat tinggal dan ingin diam di pondok yang jauh dari Masyarakat gitu. masyarakat Datuk ya. Ya. Nah, mungkin ada hal-hal atau masa tertentu kenapa pengen menyendiri, bisa kita bilang gitu Datuk ya. Jadi pada dasarnya saya tinggal di sini nih untuk juga kebetulan saya juga ada konten ya, konten YouTube yang namanya Datuk Paring Official. Nah, jadi ini saya buat ukuran berapa kali berapa ini kecil. Saya jelaskan. Mungkin kita bertanya tentang Datuk Paring. Datuk Paring itu apa? Nah, teman-teman saya menggelari saya gini. Karena saya tinggal di Paring, Paring itu adalah bambu yang ada di situ ya. Jadi saya digelarnya di artinya main-main atau ejekan guyon mengatakan saya Datuk Paring, artinya ini jimat untuk di sini loh. Artinya yang nunggu paring ini, penunggu paring ini saya. Jadi di teman-teman menyebut saya begitu. Nah, kenapa saya tinggal di sini? Yang pertama, saya sangat cinta dengan kesepian. Kemudian saya keheningan itu yang saya ingin cari, kayak suara-suara burung, suara-suara jangkrik itu kan nggak ada lagi di kota ya. Nah, kemudian begini, setelah saya amati, saya buat seperti ini, kok saya kerasan ya tinggal di sini. Nah, sampai saat ini saya masih tinggal di sini. Walaupun kadang juga bolak-balik juga ke kota, kadang juga kalau saya merasa panas, kan situasi kita tahu sendiri kalau panas di kota ya, jadi saya ke kota, kapan ke hutannya, ini saya anggap kota sudah gitu. Satu lagi, dalam rencana saya ke depan ini kan luasnya tidak juga besar nih. Saya ingin membuat semacam museum spiritual ya, khususnya seperti ini. Misalnya kebanyakan kalau di Surabaya kalau nggak salah itu ada museum santet. Nah, jadi semua atribut santet dan perilaku santet atau obatnya semuanya ada di situ. Nah, rencana saya mau buat museum spiritual. Nah, jadi saya mau walaupun tempat kecil, saya akan olah sedemikian rupa sampai membentuk suatu museum yang paling terkecil mungkin di Indonesia atau bahkan di dunia kayaknya. Nah, seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, gimana kira-kira? Jadi untuk mengenai itu ya Datuk ya. Jadi selama ini kan Datuk tinggal di keheningan ya Datuk ya. Bisa dibilang keheningan, jauh dari keramaian. Apakah selama bertempat tinggal di sini Datuk sering terjadi hal-hal yang di luar dari nalar manusia, ataukah Datuk sendiri yang sering merasakannya? Ya. Jadi begini ya teman-teman ya, saudara-saudaraku. Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan, ada atas atau bawah, ada langit, ada bumi, kemudian ada yang nyata, ada yang gaib. Nah, tentu kita harus mempercayai yang gaib ini tadi.
Nah, mungkin kalian bertanya apa yang saya alami, dan saya tahu pertanyaannya kemana. Apa yang saya alami ketika saya malam di sini, entah saya sendirian. Nah, memang pada hakikatnya banyak sekali ya aktivitas makhluk astral di sini, cuman tidak mengganggu. Artinya saya juga tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak mengganggu. Sama-sama saling menjaga dan menghargai sesama makhluk Tuhan seperti itu. Nah, kebanyakan juga ada aja, bahkan ada yang menyapa, katanya seperti ini, hai, atau ada yang mengucapkan salam. Nah, kalau saya perhatikan dengan mata spiritual saya, ya di sini bukan adanya jin, tapi semacam kampung gaib di sini. Nah, jadi kalau saya melihat semacam mungkin maksud kita, adakah kuntilanaknya, adakah gundoronya, adakah pocongnya? Enggak, saya enggak pernah saya lihat di sini. Cuman kalau kampung gaib ada di sini memang. Nah, jadi mereka itu sering tegur sapa dengan saya. Saya nggak melihat, tapi merasa mereka gitu loh. Kayak gimana mau melihat? Tiba-tiba di belakang ada yang menyapa, ada yang tiba-tiba, yang saya herankan seperti ini. Saya kemarin kan tahu ubi jalar, ubi rambat itu. Iya, ubi rambat. Oh, iya. Nah, kemarin itu saya tertidur di sini, tiba-tiba dibangunkan. Kalau bahasa gini, bahasa Indonesianya seperti ini. Singkong sudah direbus tuh bilangnya. Nah, begitu saya terbangun, tiba-tiba sudah berebus. Kan aneh. Padahal kan barusan sudah saya petik, rencana memang saya mau rebus. Ini kok tiba-tiba terebus sendiri. Padahal kita lihat sendiri nggak ada alat masak di sini gitu loh. Nah, itu hal-hal yang saya alami. Nah, mungkin kita mau bertanya apa kira-kira lagi? Nah, jadi gini Dato ya. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang dititipkan oleh sahabat Sate Kumala mengenai sesosok hantu kuyang atau hantu penanggalnya Dato ya. Nah, jadi di kalangan masyarakat ini Dato, ataupun di kalangan sahabat Sate Kala, bahwa ada yang beropsi bahwa ini hanya mitos. Nah, hantu ini tidak nyata. Nah, tapi ada pula yang menyatakan bahwa keyakinan orang dulu bahwa hantu kuyang atau hantu orang atau hantu penanggal ini memang benar-benar ada. Nah, mungkin Dato bisa menjelaskan lebih dalam atau sedikit banyaknya mungkin lebih tahu mengenai sosok itu. Nah, jadi ya saudara-saudaraku, hantu kuyang atau hantu urang ya, yang sering mengganggu anak kecil. Jadi mereka itu manusia juga. Nah, kita tidak bisa membedakan dia pada saat dia bergaul di masyarakat, ya kan? Nah, ada malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu mereka menjadi hantu. Nah, ini mereka dapatkan dari mana? Jadi pada zaman dahulu kala di leluhur ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari tokoh-tokoh yang saya anggap oke lah. Nah, mereka mengatakan pelaku kuyang ini adalah orang yang mempunyai menuntut ilmu, katakanlah sesat ya. Jadi mereka itu menuntut ilmu pada zaman dahulu. Ilmunya itu baik dulunya untuk menumpas, membantu para pejuang Indonesia untuk melawan company. Nah, tapi akhirnya ilmu mereka itu berdampak kepada seperti ini. Misalnya dia sudah jadi kuyang atau hantu urang. Kalau dia, mohon maaf, kalau dia melihat kotoran manusia, itu dia kayak melihat kalau bahasa kota ini wadai. Jadi itu sangat lahap sekali dia. Nah, itu dimakannya itu. Itu. Jadi dimakannya. Nah, tentu setelah dia makan, nah saya merinding bulu kuduk saya karena apa yang saya ucapkan ini sesuai dengan dengan dari tokoh-tokoh yang saya tanyakan. Setelah dia makan, dia merasa haus. Nah, yang dia haus ini dia berusaha untuk mencari minum, yaitu darah. Entah itu darah orang hamil, entah itu darah bayi baru lahir. Nah, itu dihisapnya. Nah, seperti itu. Jadi ada baiknya kita jangan salah tuntut tadi. Nah, terus kenapa itu kan zaman leluhur, kenapa sampai sekarang masih ada? Nah, leluhurnya itu begitu mau wafat, siapapun yang mengambil ilmunya itu, jadi yang pelaku itu menjulurkan lidahnya begini ke depan, habis itu datanglah misalnya sampean ada leluhur atau kai kah? Nah, kai itu berilmu seperti itu, menjulurkan lidah, kita juga menjulurkan lidah. Sudah, kita nggak usah belajar lagi ilmu itu, kita sudah pasti jadi.
Nah, dengan turunannya sendiri. gitu Ya, Dato' ya. berkesinambungan seperti gayung bersambut Iya. sampai saat ini gitu. Nah, itu. Lalu menurut cerita cara menangkal hantu kuyang ini bagaimana? Gini, hantu kuyang itu paling takut dengan buah yang namanya semangka. Buah semangka. Ya, karena dianggapnya kepala banyak itu kalau dia terbang. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kita menanam semangka ini betulan. Kalau kita ada semangka di depan rumah, dia paling takut lewat situ. Nah, jatuh. Takut jatuh lewat situ. Jadi buah semangka itu Buah semangka itu merah. anu, Dia melihat itu merah darah itu atau apa? dikiranya darah juga, dikiranya hantu-hantu lain. Nah, merah kan dalamnya itu dikiranya itu gitu. Nah, itu pantangannya. tantangannya lewat situ, jangan lewat apa namanya? Kebun semangka, dia pasti jatuh. Nah, kadang-kadang kalau kata orang bahari, kalau ada orang yang kasihnya daun di kupingnya sebelah sini, hati-hati tuh, bisa-bisa itu kuyang katanya. Oh, gitu. Sebab dia kalau sudah berselip di sini daun, dia takut kalau lewat jemuran. Nah, itu hal-hal yang dihindari. Nah, itu kadang tunduk di jemuran. makanya dia tunduk, tapi takut dia nggak sengaja lewat jemuran, makanya dia pakai apa namanya di sini nih, diselipkan lah Selipkannya itu. daun tadi, supaya dia nggak apa-apa. Nah, menurut informasi juga, kuyang atau hantu orang ini takut dengan jeruk nipis. Takut dengan jeruk nipis, kemudian dengan paku, bawang tunggal, segala macam. Nah, kalau kami di kampungku dulu, itu kalau ada orang mau melahirkan, nanas itu, tahu kan nanas ya? Iya. Nanas itu dibelah, tak, baru diikat, digantung di pintu. Nah, setelah Apanya itu yang di ininya, apa namanya? anu yang serep ya, Tek? Itu digantung. Jadi nanasnya itu dibuang. Iya. Jadi nanas dibuang, digantung di pintu tadi. Akhirnya nanas itu kalau sudah busuk, baunya tuh yang dia tidak suka. Oh, itu jadi anu. Nah, makanya kita berhindarlah dari ilmu-ilmu yang sesat. Seperti itu. Kira-kira gimana? Kalau saya sudah jelas sih, takutnya Kiraman ada mau pertanyaan yang lebih. Untuk paring Kiraman. Nah, jadi gini, saya mau ingin tanya juga. Saya mohon maaf, saya juga karena kebutuhan konten, saya juga persiapkan kamera kan. Iya. Satya Kumala ini bergerak di genre apa? Jadi kita ini bergerak di ada beberapa genre ya, Datuk ya. Nah, kita juga memiliki genre penelusuran. Nah, jadi sesuai penelusuran ini kita memecahkan isu-isu, baik itu mitos atau fakta yang ada di kalangan masyarakat. Misalkan ada suatu jalan yang memang ini angker untuk masyarakat, ada gangguan astral atau kan, jadi kita pecahkan itu adalah mitos atau fakta. Nah, jadi itu kita pecahkan. Di satu lain kita juga punya sesi yang mana sesi itu adalah benda keramat, benda pusaka, benda keramat gitu ya. Benda pusaka gitu ya, Datuk ya. Nah, di lain juga kita punya sesi belusukan, kita masuk ke daerah-daerah terpencil. Iya, betul. Nah, seperti yang ini kayak gini juga, Datuk. Ya, ini merupakan sesi dari salah satu sesi kita. Nah, ini kita masuk berkunjung ke daerah Datuk ini, kita bisa dibilang ini sesi belusukan ya, Datuk ya. Iya. Sesi belusukan. Nah, selain itu juga kita ada sesi tentang santet ilmu menyantet. Kita juga ada ya, Datuk, mempelajari sedikit. Nah, jadi terima kasih juga tadi ada masukan dari Datuk yang ingin membangun suatu museum yang di sini. Museum kecil lah. Insya Allah nanti kita akan membawa kru kita lebih banyak lagi untuk berkunjung dan mendalami atau sharing masalah ilmu menyantet ya. Nah, kita juga ingin belajar lebih dalam lagi mengenai karena kita akan bersharing, bertukaran pikiran ya, Datuk ya. Iya. Memang pada dasarnya spiritual ini tidak bisa dibuktikan secara nyata. Hanya orang-orang tertentu yang mampu. Nah, ketika kita lain daripada yang lain, kita dikatakan orang gila apalah. Sebenarnya dia tidak tahu. Coba kalau dia. Nah, kadang-kadang kita kesurupan, ada orang kesurupan. Dia bukan dia yang pelakunya gitu loh. Dia mengatakan bohong apa-apa ya, coba mudah-mudahan aja yang mengatakan seperti itu kesurupan gitu. Biar dia tahu rasa. Benar. Nah, karena perjalanan spiritual ini sangat-sangat membingungkan, tergantung dari sisi mana kita memandang. Kalau sisi sana kita memandang benar, sisi sana pasti mengatakan salah. Jadi tergantung mana kita mau memandangnya gitu. Ini saya lihat dari Ki Rahman ya, dengan Bang LD Saputra. Iya.
Jadi untuk sesi saya ini sahabat Datu Paring. Nah, demikian dulu perjumpaan kita. Saya kedatangan tamu ini, mungkin kami akan ngobrol-ngobrol lagi tanpa direkam ya. Nah, tapi kalau ini mau jalan silahkan, kamera kita mau jalan silahkan. Oke, salam Rahantun, salam Rahayu, dan salam damai.